Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa, Sensei. Sensei. Terima kasih. Kyomo yoroshiku onegaishimasu. Kembali lagi dengan saya Haris Setiawan dalam mata kuliah. Baik. Oke. Kembali lagi bersama saya Haris Setiawan dalam mata kuliah Hongyaku Tsuyaku 2 kali ini Sensei ya. Jadi nanti akan saya jelaskan mengenai perkuliahan ini juga. Jadi di semester ini kita belajar dengan nama mata kuliahnya Hongyaku Tsuyaku 2. Pertama saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Fitria Yunita Sensei yang sudah meluangkan waktu di kesibukannya untuk mahasiswa di Unsada. Terima kasih banyak hari ini. Terus ucapan terima kasih juga kepada Kijang, komunitas penerjemah Jepang yang hari ini diwakili ada Kang Jo ya. Terima kasih banyak Kang Jo sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih juga selalu dapat kerjasama dari Kijang, dapat kontribusi dari Kijang untuk dunia pendidikan khususnya di dunia pendidikan bahasa Jepang di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang di Universitas Dharma Persada. Kemudian terima kasih juga kepada para mahasiswa yang sudah sebenarnya jam kuliahnya ini siang tadi Sensei jam 14.30 tapi semua mahasiswa bersedia untuk menggeser waktunya jadi dari jam 4. Terima kasih banyak. Semua terima kasih. Mohon maaf. Gak apa-apa Sensei, mohon maaf. Ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, pada dasarnya hari ini susunan acaranya adalah pembukaan dulu sebentar dari saya. Nanti setelah itu nanti ada sedikit penjelasan mengenai mata kuliah Hongyaku Tsuyaku ini. Nanti setelah itu kita masuk ke sesi talk show. Jadi hari ini bentuk bentuk kegiatannya seperti talk show gitu ya. Nanti saya tanya-tanya ke Fitria Sensei mengenai kegiatannya sebagai interpreter atau translator. Begitu nanti sekitar 50-60 menit, lalu setelah itu nanti ada sesi tanya jawab dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa pasti mendengar ceritanya Fitria Sensei pasti banyak mungkin komentar atau pertanyaan yang muncul. Nah, itu bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Tapi kalau misalnya mahasiswa ada yang pengen cepet tahu nih, pengen cepet dijawab dah gitu, langsung tanya aja nggak apa-apa, itu juga nggak masalah, silakan bisa tulis di chat, nanti bisa langsung kita tanggapi. Terus terakhir nanti berharap bisa dapat kesan-kesan baik dari Fitria Sensei maupun dari mahasiswa mengenai kegiatan hari ini atau mengenai perkuliahan ini. Terus terakhir nanti kita tutup dengan ada foto bersama gitu, kira-kira. Ya. Terus kita lanjutkan ke penjelasan mengenai perkuliahan Hongyaku Tsuyaku ini. Jadi Hongyaku Tsuyaku ini merupakan mata kuliah yang muncul karena perombakan silabus atau kurikulum yang dilakukan oleh prodi kami. Jadi di prodi kami sekarang itu memiliki 4 profil lulusan. Jadi nanti itu mahasiswa setelah lulus jadi seperti apa sih? Nah, itu ada 4 profil yang kami siapkan. Yang pertama adalah pengajar bahasa Jepang. Kemudian ada juga penerjemah ya. Kemudian ada juga operator. Operator ini maksudnya karyawan di perusahaan Jepang, dan terakhir adalah peneliti muda. Jadi siapa tahu ada yang mau melanjutkan studi ke S2, nah itu kita bisa itu profil yang terakhir seperti itu. Terus berdasarkan profil lulusan tersebut muncullah berbagai mata kuliah untuk mendukung supaya profil itu bisa terwujud. Salah satunya adalah mata kuliah Hongyaku Tsuyaku ini. Dan mata kuliah Hongyaku Tsuyaku ini jadi munculnya Hongyaku Tsuyaku ini bukan sekedar kita ajarin ini aja gitu, jadi nggak berdasarkan gitu juga. Jadi kami juga berdiskusi dengan berbagai stakeholders yang berkaitan ya
orang-orang dari perusahaan Jepang ya yang akan nantinya mempekerjakan mahasiswa atau lulusan begitu. Jadi kami setelah ngobrol kayaknya perlu juga nih pengetahuan mengenai penerjemahan begitu, pengetahuan dasar ya. Jadi berdasarkan itu muncullah mata kuliah ini. Kemudian mata kuliah ini dibagi menjadi 2 pada dasarnya, yaitu Hongyakutsuyaku 1 dan 2. Di Hongyakutsuyaku 1 itu kita belajar mengenai penerjemahan lisan maupun tulisan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Nah, kalau di Hongyakutsuyaku 2 itu sebaliknya. Jadi penerjemahan lisan dan tulisan dari Indonesia ke bahasa Jepang. Terus tujuannya pada dasarnya adalah agar mahasiswa mampu memiliki atau mampu melakukan penerjemahan baik lisan atau tulisan dengan memberdayakan resource dan kemampuan yang ada. Jadi dengan kondisi mahasiswa yang sekarang itu bisa seperti apa sih? Nah, itu yang kita tuju ke situ. Jadi kami di sini selalu berusaha melihat kenyataannya mahasiswa itu seperti apa. Nah, dari situ mahasiswa bisa memberdayakan dirinya ya, kemampuan yang ada di dalam dirinya itu seperti apa. Nah, itu kita usahakan bisa tercermin di mata kuliah ini. Kemudian selama ini kendalanya karena pas banget kuliah ini mulai itu pas banget pandemi dimulai. Jadi mungkin belum pernah ada mata kuliah ini secara offline ya. Jadi selama ini online terus ya. Jadi banyak sekali batasannya, tapi di balik keterbatasan itu kami juga jadi bisa membuat terobosan dengan bekerja sama dengan Kijang ya, seperti sekarang ini mendatangkan tamu seperti Fitria Sensei yang punya pengalaman yang lebih baik, lebih jauh, lebih banyak gitu daripada saya sebagai fasilitator di mata kuliah ini. Jadi berharap bisa dapat mahasiswa itu bisa dapat masukan yang lebih banyak. Nah, selama ini selain kendala pandemi, kendala yang dihadapi di mata kuliahnya itu pertama kalau di Hongyakutsuyaku 1 di mana mahasiswa itu belajar menerjemahkan lisan dan tulisan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia itu biasanya kesulitan mengekspresikan bahasa Indonesianya. Jadi mungkin belum terbiasa dengan bahasa Indonesia yang formal, jadi di situ menyusun bahasa Indonesianya itu agak sulit. Terus ada juga kesulitan menguasai perluasan makna dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Misalnya contoh yang konkretnya itu kata bawa dalam bahasa Indonesia, tapi kalau ke bahasa Jepang itu kadang beda konteks, beda penerjemahan gitu. Nah, seperti itu. Terus kalau di Hongyakutsuyaku 2 pertama ada kesulitan menginterpretasikan pesan yang terdapat dalam bahasa Indonesianya. Kadang itu juga masih jadi kendala. Udah itunya susah, terus tata bahasa Jepangnya juga punya banyak keterbatasan. Jadi secara literally di Hongyakutsuyaku 2 ini tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi daripada yang Hongyakutsuyaku 1. Terus selama ini ya untuk mengatasi kendala itu kalau di Hongyakutsuyaku 1 kita banyak berlatih seperti dengan cara shadowing ya untuk menangkap supaya mahasiswa itu punya kemampuan menangkap informasi dengan baik ya, menangkap informasi dari audio begitu ya. Nah, kalau di Hongyakutsuyaku 2 itu karena mau tidak mau harus berurusan dengan seperti Semmong Yogo dan sejenisnya. Nah, ini di sini di Hongyakutsuyaku 2 ini saya mengajak mahasiswa untuk supaya bisa lebih baik dalam melakukan research, mempelajari bidang-bidang yang sedang diterjemahkan. Mungkin itu sedikit gambaran Sensei mengenai mata kuliah Hongyakutsuyaku 2 ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi talk show-nya Sensei. Apakah Sensei sudah siap? Ya. Hai. Oke, baik. Terima kasih banyak Fitria Sensei ya. Jadi nanti kalau dalam percakapan saya dengan Fitria Sensei ada mahasiswa yang ingin menanyakan sesuatu atau konfirmasi atau komentar, itu silakan boleh bisa menuliskan. Ya, boleh langsung Sensei. Iya betul, langsung chat aja nggak apa-apa. Sebentar Sensei, saya ada kendala di internet, saya pindah dulu. Ya, silakan. Oke, sebentar sedikit aja kayaknya. Oke, sudah berhasil pindah kayaknya.
Ya, oke. Jadi kita mulai saja talk show-nya hari ini, Sensei. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Nah, pertama perkenalan diri dulu, Sensei. Silakan. Terus mas. Hai. Oke, hajime maste. Dalam bahasa Indonesia aja ya. Hai. Boleh, Sensei. Oke, perkenalkan nama saya Fitria Yuanita. Lahir berapa? 42 tahun yang lalu. Biar langsung aja, biar tahu umurnya, Sensei. 41 tahun yang lalu ketuaan kalau 42. Hai, saya lahir di daerah Jember, Jawa Timur, yang notabene bukan kota ya, dari daerah pedesaan. Dan kemudian saya pindah ke Bali setelah lulus SMA, sekitar tahun 1999. Nah, dari situ saya bekerja di daerah pariwisata. Nah, kemudian saya setelah bekerja, memberanikan diri masuk kuliah dengan biaya sendiri, hasil kerja itu pada tahun 2001. Nah, jangan heran saya masuknya itu pertama kesasar di sastra Inggris. Nah, setelah lulus di sastra Inggris 2005, kemudian saya masuk 2005 itu langsung lulus, langsung masuk kembali ke Stiba Saraswati Denpasar, universitas yang menurut saya lumayan baik, bukan lumayan baik, tapi baik ya, di Denpasar, itu dari tahun 2005 sampai 2009. Nah, di situ saya mempelajari bahasa Jepang. Dan kemudian 2009 setelah lulus saya mempelajari applied linguistik atau linguistik terapan. Kemudian saya ngambil jurusan penerjemahan dan setelah itu saya juga mengambil linguistik murni juga. Seperti itu, Sensei, mungkin perkenalannya. Ya, terima kasih Sensei. Jadi Sensei secara formal belajar tentang penerjemahan ya di perkuliahan ya, Sensei. Belajar, Sensei, belajar. Baik, terima kasih Sensei. Terus kalau selama ini secara total gitu Sensei, pengalaman jadi interpreter atau translator itu total udah berapa lama sih? Total berapa lama? Dari awal mungkin yang belum formal ya, Hari Sensei, itu semenjak saya belum lulus kuliah, itu saya sudah mencoba-coba Sensei. Jadi dari tahun 2009 lah, semester akhir, saya sudah mulai mencoba. Jadi 2009 sampai sekarang Sensei keterusan. Sekitar berapa? 12 tahun ya Sensei ya? 12 tahun ya? Oh, oke. 12 tahun Sensei. Wow. Hai. Ya, lumayan panjang ya. Jadi sebelum lulus juga udah mulai ini Sensei ya, udah mengambil pekerjaan begitu ya Sensei ya? Betul Sensei. Waktu itu pekerjaan pertama Sensei apa tuh yang berkaitan sama translator, interpreter? Masih ingat nggak Sensei? Ya, masih ingat sekali Sensei. Itu karena awal kenapa saya tertarik ya Sensei ya. Nah, itu kebetulan saya ada dosennya itu dari kami itu berkewarganegaraan Indonesia, tapi beliau sebetulnya dari Jepang seperti itu. Nah, beliau menawarkan kepada saya untuk menemani seseorang yang berobat di Bali Sensei. Nah, tapi berobatnya tidak ke dokter atau apapun, tapi lebih ke tradisional Sensei. Nah, di Bali itu ada pengobatan tradisional yang namanya itu Balian, kalau orang Bali sebut ya. Nah, jadi mendampingi seorang anak yang sedang sakit, lumayan parah, sehingga nggak bisa bangun, nggak bisa maksudnya duduk, nggak bisa berjalan sendiri dan lain sebagainya. Dan saya harus mendampingi 24 jam Sensei. Nah, selama 3 hari saya mendampingin klien tersebut. Sudah saya anggap saudara karena semenjak itu dia memanggil kakak kepada saya. Nah, itu 3 hari Sensei saya interpreter. Jadi pengalaman interpreter saya yang pertama itu di bidang medis Sensei. Di bidang medis ya. Okay. Iya betul Sensei kan, walaupun tidak ke dokter ya Sensei ya. Oke, terima kasih Sensei ya. Jadi pengalaman pertamanya kalau saya dulu ini Sensei kalau nggak salah di bidang otomotif waktu itu. Kalau saya pribadi. Wah, tentang langsung ya Sensei ya. Klaim klaim kalau misalnya mobil rusak itu seperti apa penanganannya. Nah, itu waktu itu kalau saya pribadi seperti itu. Oh, itu juga ya, dari mahasiswa Sensei saya dapat kerjaannya. Oh ya. Mahasiswa nawarin ke saya, Sensei ini mau nggak nih gitu. Ya, oke. Terima kasih Sensei. Nah, tadi kita udah dengar ceritanya Sensei dari tentang Sensei itu masuknya ke sastra Inggris dulu ya waktu itu ya, waktu pertama kali kuliah gitu. Itu betul, emang Sensei.
dari awal memang minat belajar bahasa asing begitu Sensei? Betul Sensei, karena ketemunya kalau di Bali sama orang asing melulu Sensei. Oke. Betul. Iya. Terus setelah belajar bahasa Inggris di sastra Inggris itu, gimana itu bisa muncul keinginan untuk belajar bahasa Jepang gitu, masuk kuliah lagi begitu Sensei? Itu ceritanya gimana Sensei? Itu berawal dari dendam yang sangat dalam Sensei. Nah, ceritanya begini Sensei, saya waktu bahasa Inggris itu juga sebetulnya sering ketemu sama orang Jepang Sensei. Jadi saya kebetulan bekerja di area Kute yang kebetulan menjual papan surfing Sensei. Jadi papan surfing itu peminatnya kan berbagai macam ini ya, negara ya Sensei ya, dari orang-orang berbagai macam negara, salah satunya orang Jepang. Nah, kebetulan saya punya teman orang Jepang banyak Sensei. Nah, waktu saya semester akhir di jurusan bahasa Inggris itu ada pengumuman ditempel di tembok-tembok lomba pidato. Sekarang yang itu loh Japan Foundation kalau nggak salah ya Sensei. Lomba pidato itu Sensei. Nah, saya kebetulan ikut yang di Provinsi Bali. Nah, saya pengen dong ikut lomba pidato. Akhirnya dibikinkan sama teman saya, bikin bersama-sama. Saya kan tidak terlalu fluent bahasa Jepangnya ya Sensei ya. Nah, ikutlah saya lomba pidato itu dan akhirnya Sensei, saya babak belur Sensei. Dan saya malu di depan orang banyak. Saya kayaknya harus belajar bahasa Jepang seperti itu ya Sensei ya. Akhirnya dari itulah saya akhirnya ke panitia ada universitas apa aja yang bisa menyediakan sastra Jepang gitu kan. Kemudian saya memilihlah di universitas yang melaksanakan lomba pidato tersebut. Waktu itu di Stiba Saraswati. Akhirnya saya masuklah ke situ setelah lulus Sensei gitu. Oke. Dari dendam seperti itu Sensei ya bisa. Betul itu, Sensei. Sensei positif sekali orangnya. Hebat sekali. Aduh, kalau saya mungkin nggak bisa seperti itu Sensei. Ya. Sudah malu Sensei. Berarti waktu itu masih statusnya sebagai mahasiswa sastra Inggris ya Sensei ya? Betul Sensei. Itu memberanikan diri untuk ikut lomba pidato bahasa Jepang gitu Sensei ya? Waduh. Modal nekat. Oke. Jadi memang sih kalau dari dulu tadi yang Sensei kan bilang punya teman banyak ya orang Jepang ya. Jadi memang kalau di Bali itu memang kalau dari dulu saya sering dengar banyak orang Jepang tinggal di situ. Jadi kalau sehari-hari itu memang ada kemungkinan bersinggungan sama orang Jepang itu banyak sekali Sensei ya kalau di Bali itu ya. Betul Sensei. Yang penting dia berada di daerah yang banyak orang Jepangnya. Contohnya ya Sensei ya, di daerah Kute, kalau daerah pariwisata yang ada hotelnya, yang ada fasilitas wisatanya, itu banyak sekali orang Jepang Sensei. Cuman karena pandemi kemarin itu kayaknya keterbatasan itu sangat banyak sekali, apalagi kurang menikmati yang seperti itu, belajar dimanapun dia bisa gitu, tidak bisa sekarang Sensei. Jadi kalau dulu waktu saya sangat bisa sekali Sensei. Ya, oke. Jadi sebenarnya lingkungan belajar di Bali itu bagus banget ya Sensei ya, daripada kalau saya bandingin kalau di Jakarta itu kan memang sih kalau di Jakarta itu banyak ekspatriat dari Jepang ya. Cuman mereka tuh kan kerja ya, kalau di Jakarta itu literally benar-benar kerja gitu ya di kantor. Jadi kesempatan bersinggungan sama orang Jepang itu sangat minim sekali gitu. Jadi beda dengan di Bali yang orang Jepang itu berkehidupan di sana, begitu Sensei ya. Jadi wisatawan juga banyak Sensei. Jadi saya ada sedikit rasa iri Sensei dengan lingkungan pendidikan bahasa Jepang di Bali ya. Okay. Betul Sensei. Karena mendukung sekali Sensei. Jadi tidak hanya belajar, kalau orang yang aktif ya, maksudnya kalau mahasiswa yang aktif, dia sering main ke pantai, begitu kan, bertemu dengan orang banyak. Di sana banyak sekali kesempatan untuk bersinggungan dengan orang asing. Kalau di sini, kalau untuk bahasa, itu saya kira pembelajarannya sangat kondusif sekali Sensei. Oke. Terima kasih Sensei. Ya, jadi mahasiswa yang misalnya belajar bahasa Jepang itu
ada apa ya Sensei, dekat sekali ya dengan apa namanya hal yang bisa meningkatkan motivasinya ya, karena bisa langsung gitu ya diaplikasikan. Betul, betul, Sensei. Ya, oke Sensei, terima kasih banyak. Terus saya mau apa namanya membicarakan tadi yang Sensei katanya belajar tentang penerjemahan. Nah, itu gimana tuh Sensei? Belajar apa Sensei? Ya, belajarnya itu kebetulan karena saya di Udayana waktu itu saya ngambil translation. Jadi di situ biasanya sebetulnya yang dipelajari itu lebih banyak ke translation, penerjemahan Sensei. Jadi teorinya dan lain sebagainya kita pelajari dan kemudian tentu saja mempraktekkannya. Tetapi untuk penjuru bahasaan itu lumayan tidak terlalu dieksplor Sensei. Karena mungkin masih tidak seperti sekarang ya Sensei, segala sesuatunya mau di bidang apapun itu pasti butuh penjuru bahasaan. Kalau dulu itu mungkin masih minim sekali. Yang paling tenar itu mungkin penerjemahan Sensei. Seperti itu. Oke. Nah, itu juru bahasa sama penerjemah itu bedanya apa Sensei? So Desne, kalau penerjemah itu tertulis Sensei. Kalau juru bahasa itu yang interpreter. Oh, ya, baik. Ya. Jadi kayak interpreter sama translator gitu ya Sensei ya? Betul, Sensei. Ya. Ya, mungkin mahasiswa juga mungkin bingung tadi dengarnya. Terima kasih Sensei. Terus kita berlanjut nih Sensei. Tadi kan udah dengar cerita tentang apa pendidikan yang Sensei lalui ya berkaitan sama bahasa Jepang, terus penerjemahan juga. Nah, sekarang saya pengen tahu nih Sensei selama ini sebagai interpreter atau translator itu apakah selalu freelance atau tergabung di satu perusahaan atau bagaimana Sensei? Ya, kebetulan karena saya bekerja di maksudnya Sensei di institusi juga waktu itu. Nah, kemudian tidak memungkinkan bagi saya untuk menjadi in-house interpreter atau interpreter maksudnya yang masuk di sebuah perusahaan seperti itu. Jadi dari awal 2009 itu saya itu freelance Sensei sampai sekarang. Oke. Sip. Terima kasih Sensei. Jadi ini mungkin mahasiswa baru mendengar kata in-house interpreter itu maksudnya interpreter yang dipekerjakan di sebuah perusahaan begitu Sensei ya, secara tetap gitu betul. Ya. Oke. Betul sekali Sensei. Ya, oke, terima kasih. Terus selama ini banyak berkaitan dengan interpreting atau translating berkaitan dengan bidang apa Sensei? Kalau awal-awal kalau untuk penerjemahan ya Sensei dulu ya. Kalau untuk penerjemahan awal-awal itu banyak website Sensei, website hotel waktu itu karena ada perubahan ini ya Sensei, perubahan peraturan dan sebagainya yang membutuhkan beberapa bahasa dalam satu website seperti itu. Nah, kebetulan kebagian juga bahasa Jepang seperti itu. Jadi berlomba-lomba waktu itu website hotel atau restoran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Nah, alhamdulillah waktu itu sekitar 10 hotel itu mungkin pertama kali saya menerjemahkan. Nah, terus kemudian selain itu untuk akhir-akhir ini kebanyakan itu dokumen legal Sensei seperti perjanjian atau kontrak atau kemudian dokumen-dokumen bukti untuk pengadilan Sensei. Nah, yang sekarang itu banyak juga kayak kakak, kayak ijazah seperti itu lumayan cukup banyak Sensei. Karena pergerakan bekerja ke Jepang dan lain sebagainya yang membutuhkan untuk visa dan lain sebagainya seperti itu Sensei. Kakak itu kartu keluarga maksudnya Sensei ya? Betul Sensei, kartu keluarga. Oke Sensei. Iya. Terima kasih banyak Sensei. Sip. Ya, oke. Kemudian yang interpreternya belum ya saya jawab. Oh iya silakan Sensei. Apa saja? Iya. Kalau yang untuk interpreter atau penjuru bahasaan itu kalau dulu awalnya yang tadi Sensei yang bidang medis itu ya Sensei ya, maksudnya membersamai. Nah, berkembangnya waktu karena banyak perusahaan yang mungkin datang ke Bali. Nah, adalah meeting-meeting perusahaan seperti itu Sensei. Jadi kemudian berkembang lagi ketika pemerintah Bali mengadakan kerjasama dengan pemerintah Jepang. Jadi saya masuklah ke interpreting ranah
kerjasama antara pemerintah Bali kemudian sama pemerintah Jepang. Dan kemudian karena sudah bertahun-tahun menggarap, maksudnya ikut berkecimpung di kerjasama tersebut. Jadi kalau ada kerjasama di daerah lain, kemudian ada kontak saya di situ dan lumayan sekarang kayak ada kerjasama di berbagai bidang gitu ya, kayak bidang lingkungan dan lain sebagainya. Itu saya juga pernah Sensei. Nah, yang terakhir kemarin itu kayak rapat RUPS, rapat umum pemegang saham, kemudian penyidikan untuk kasus-kasus di kepolisian dan kemudian di pengadilan, Sensei. Nah, untuk pengadilan ini saya geluti sekitar yang pertama penyidikan dulu, Sensei. Jadi setelah penyidikan kemudian saya beranikan diri ke pengadilan. Nah, pengadilan itu sekitar 6 atau 5 tahun yang lalu, Sensei. Seperti itu. Menangani kasus kejahatan yang melibatkan orang Jepang gitu, Sensei ya? Betul, Sensei. Oke. Jadi ini beda banget sama lingkungan saya di sini di Jabodetabek ya, Sensei ya. Pengalamannya. Ya, ini menarik sekali nih. Terima kasih banyak, Sensei. Mungkin nanti bisa kita gali lagi, Sensei, pengalaman mengenai ininya ya, yang di penyidikan ya, Sensei ya. Oke, Sensei. Nah, nyambung ke pengalaman yang tadi, Sensei, dari selama ini Sensei jadi interpreter. Tadi saya juga dengar yang awal mula jadi interpreter itu di bidang medis, mengantarkan orang Jepang yang berobat ya ke pengobatan tradisional. Nah, selama dari awal itu sampai sekarang, kira-kira pengalaman yang seperti apa yang sampai sekarang itu Sensei masih selalu ingat gitu, itu jadi pengalaman yang berkesan. Kira-kira seperti apa Sensei pengalamannya? Sensei ingat sampai sekarang. Jadi kalau pengalaman itu kan ada hubungan dengan manis, pahit, asin sama pedas ya, Sensei ya. Kalau pengalaman manis itu ya, Sensei, itu yang tadi, yang pengalaman pertama itu ya, Sensei ya. Jadi 3 hari menemani seseorang yang berobat itu sesuatu sekali, Sensei, karena saya harus memahami perasaan dia. Jadi harus menerjemahkan itu dengan feeling saya ingin membantu gitu kan. Jadi dengan seperti itu saya menjelaskan dengan segamblang-gamblang mungkin gitu kan, seperti itu. Jadi itu pengalaman manis sehingga saya pun setelah bertahun-tahun pisah sama dia mengundang saya ke Jepang, Sensei, waktu itu. Wow. Dan bersyukur sekali saya bisa bertemu lagi di Jepang waktu itu. Iya, nah itu pengalaman manisnya. Nah, kalau untuk pengalaman asam manis nih, Sensei, itu asam pernah manis. ada. Iya, asam manis jadi nggak manis terus ya, Sensei. Ada asamnya, pahitnya dikit, Sensei ya. Nah, itu ada waktu itu saya penjuru bahasaan di sebuah launching produk. Launching produknya itu besar sekali. Nah, kemudian waktu itu tantangannya adalah dari bahasa Inggris, Sensei. Jadi presenternya, MC-nya, semuanya itu presentasinya semua dalam bahasa Inggris. Nah, kebetulan yang presentasi itu tidak berbahasa ibu Inggris. Jadi pelan, Sensei, bahasa Inggrisnya. Jadi lumayan saya bisa mengerti untuk itu. Nah, waktu itu interpretingnya karena yang saya dampingin itu adalah 1 orang saja, Sensei. Jadi 1 orang Jepang yang saya dampingin itu perwakilan dari Jepang waktu itu. Karena 1 orang maka memakai mode simultaneous whispering, pakai whispering, Sensei. Jadi saya whispering itu berbisik ya kalau bahasa Indonesia. Jadi saya duduk di samping beliau sepanjang acara launching tersebut dan saya whispering. Nah, itu, Sensei, kalau whispering itu kalau udah simultaneous seperti itu, MC ngomong, kita harus ngomong. Presenter ngomong, kita harus ngomong. Semuanya ngomong, kita harus ngomong, Sensei. Tidak ada jeda untuk minum seteguk air, Sensei. Di situ sampai kapan istirahatnya dipacu terus, Sensei. Jadi waktu itu karena 1 saja interpreternya, jadi saya semuanya, Sensei. Jadi semua saya jadi whispering. Nah, jam 12 istirahat. Saya pikir ada waktu istirahat ya, Sensei ya. Udah disediakan kopi, teh dan lain sebagainya, kanape dan sebagainya. Saya udah asik-asikan mau minum kopi atau teh ya, Sensei ya, karena saya haus sekali. Kemudian datanglah ditepuk sama klien Jepang saya. Tolong dong temenin saya mau tukar
kartu nama. Jadi nggak jadi istirahat, Sensei. Kemudian masuk lagi ke acara sampai makan malam jam 10, Sensei. Waduh. Nah itu ya, itu jadi asam manisnya. Jadi kalau udah whispering interpreter atau simultaneous itu kebanyakan nggak ada istirahatnya, Sensei. Makanya setidaknya kalau udah simultaneous atau whispering seperti itu, minimal ada 2 interpreter, Sensei. Gitu. Nah, seperti itu. Terima kasih, Sensei. Kebetulan kemarin juga saya baru mengalami hal yang mungkin serupa, Sensei. Gitu ya. Jadi memang betul ya, Sensei, ya nggak bisa istirahat. Walaupun kliennya itu udah bilang, ya silakan istirahat begitu ya. Tapi di permukaan bilang begitu, tapi kita nggak bisa begitu. Betul, karena tanggung jawab ya, Sensei ya. Betul sekali. Dan kalau duduknya udah nyantai, nyender gitu, udah bahaya, Sensei ya, kalau interpreter itu ya. Betul, modenya udah mode istirahat, itu gawat itu ya. Jadi harus selalu sedia begini. Ya, mode on, Sensei. Sip. Terima kasih banyak, Sensei ini. Terus yang pengalaman rasa lainnya ada nggak, Sensei? Tadi kan asam manis. Iya. Untuk rasa lain sebetulnya ini karena berhubungan, kalau interpreter itu kan berhubungan dengan kerahasiaan, Sensei. Jadi saya tidak, maksudnya untuk pahitnya. Jadi ini mungkin harus aware keberhati-hatian interpreter ya, Sensei ya. Jadi dari awal interpreter itu harus bicara dengan klien. Jadi saya ambil ini ya garis besarnya saja ya, Sensei ya, biar saya tidak mengkerucut ke sebuah gitu kan. Garis besarnya adalah ketika kita menjadi interpreter, kita harus menjelaskan bahwasanya kita tidak berpihak. Maksudnya, kalau kita pun di-hire oleh perusahaan A, ibaratnya, kita di-hire oleh perusahaan A. Katakan sama perusahaan A bahwasanya saya tidak akan berpihak kepada perusahaan A, dan saya juga tidak berpihak kepada perusahaan B. Dan itu harus di-briefing sejak awal, Sensei. Kenapa? Karena interpreter itu harus independen, nggak boleh dipengaruhi oleh A dan apa B gitu kan. Jadi apa yang Anda ucapkan saat itu akan saya terjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Dan apa yang diterjemahkan oleh B akan saya terjemahkan ke bahasa sasaran juga. Nah, itu yang harus diketahui, Sensei. Jadi di belakang itu jadi orang tidak bisa, maksudnya nanti kalau saya salah benerin ya ini itu nggak bisa, Sensei. Kan ada kan kalau biasanya bilang nanti kalau saya benerin ya benerin. Jadi di situ nanti tanggung jawab penerjemah yang salah. Nah, betul itu. Ya, Sensei. Jadi harus jelas dari awal. Jadi seperti itu untuk penjagaan sebagai ini ya, Sensei ya. Sumpah, maksudnya sumpah, bukan sumpah harus disumpah saat itu, tidak, tapi sebagai interpreter kita punya janji sendiri ya, Sensei. Seperti itu sih sebetulnya. Peraturan sendiri begitu, Sensei ya, harus punya pendirian begitu ya. Betul, Sensei. Hai. Terima kasih Jadi banyak. Yang terjadi kalaupun terjadi ada kesalahpahaman, nanti berarti kan kesalahpahaman murni dari mereka berdua gitu loh, Sensei, bukan dari pihak interpreter. Oh iya betul ya, Sensei ya. Oh, Kang Jo katanya mau pamit dulu, Sensei. Oh iya. Terima kasih, Kang Jo. Terima kasih, Kang Jo. Hadir. Oh iya. Terima kasih banyak. Boarding time katanya. Ya, beliau dari tugas juga. Mantap. Ya, Oke. Terima kasih banyak, Fitria Sensei. Jadi kalau saya dengar ini mungkin mahasiswa itu ada kekhawatiran gini, Sensei. Dengerin ceritanya Sensei itu kayaknya kok jauh dari kenyataan yang saya hadapi. Mungkin ada mahasiswa yang berpikir begitu, Sensei. Jadi kayaknya udah nggak bisa deh saya kayak gitu, kayak Fitria Sensei gitu ya. Nah ini mungkin ada mahasiswa yang berpikir seperti itu, Sensei. Nah kira-kira dari sudut pandang Sensei, jadi dari mungkin saya bisa flashback lagi ke masa-masa kuliah itu apa yang selalu Sensei siapkan gitu, apa yang selalu Sensei pelajari ketika Sensei akan menghadapi sebuah pekerjaan begitu, Sensei. Gimana, Sensei? Ya. Jadi sebetulnya kalau saya boleh bilang tidak ada yang tidak mungkin, hari Sensei. Semuanya mungkin, gitu kan? Jadi buat teman-teman juga yang sudah hadir di sini, bagi mahasiswa, nggak mungkin deh saya bisa interpreter. Mungkin, pasti mungkin. Yang
harus dimungkinkan adalah seberapa besar Anda menyiapkan investasi tersebut. Nah, itu yang paling penting, Sensei. Kalau menurut saya, Sensei, itu investasi yang paling berharga itu adalah waktu ketika kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Karena kalau sudah selesai belajar, kita nggak punya waktu lagi, Sensei. Karena yang kita akan hadapi itu dunia kenyataan. Kita terbangun dari mimpi indah ya, Sensei ya. Begitu ya, Sensei. Saya pengen balik lagi mimpi. Gitu ya, sama Sensei. Jadi waktu kuliah itu, kenapa saya balas dendam itu membuat saya bangkit waktu dari sastra Inggris itu, Sensei, membuat saya bangkit dan tidak mau menyia-nyiakan waktu lagi. Karena di sastra Inggris saya banyak menyia-nyiakan waktu. Kenapa seperti itu, Sensei? Sebagai anak muda, seperti biasanya ya, kuliah, main, dan lain sebagainya, tanpa memikirkan apapun. Toh juga kuliah, kadang saya yang membiayain sendiri, kan yang bagi yang bekerja, begitu ya, Sensei ya. Nah, jadi seenak-enak gue, gitu kan. Tetapi ketika saya mau lulus, 1 tahun sebelum lulus, itu semester 6 ya, Sensei ya, saya lihat flashback nilai-nilai saya, Sensei. Waktu itu nilai saya ada yang 3,0 IP-nya ya, ada 2,9. Ini IP kok seperti ini ya, gitu kan. Terus habis itu saya ingin mencoba diri saya sendiri. Saya mampu nggak sih sebetulnya meraih IP di atas ini? Saya mencoba diri saya sendiri waktu itu, Sensei, dengan mengikuti berbagai macam yang termasuk tidak masuk akal tadi ya, ikut lomba pidato bahasa Jepang ya. Jadi saya waktu itu mencoba untuk mempelajari, waktu itu kan harus mengambil judul proposal dan lain sebagainya, gitu kan. Saya ditantang sama dosen saya, Fitri, kalau kamu mau mengubah dirimu, coba kamu garap skripsi ini. Ini belum ada yang mengambil, dan kalau kamu berhasil, ini adalah jebolan pertama kamu. Katanya seperti itu, Sensei. Waktu itu the analysis of complement and adverbial in English sentence. Jadi complement sama adverbial, gitu kan. Jadi memang benar-benar grammar ya, Sensei. Saya langsung ke perpustakaan, waktu itu ada buku yang setebal ini, saya copy semuanya, Sensei. Saya dari saat itu tidak pernah copy 2 lembar, 3 lembar yang saya butuhkan, saya tidak. Jadi saya selalu kalau mau mengcopy, entah itu hanya ada rujukan cuma 2 lembar, saya copy semuanya bukunya. Karena kalau saya tidak tahu depan awal awal paragraf dan lain sebagainya, saya tidak tahu secara menyeluruh. Akhirnya saya pelajarilah buku itu, Sensei, dan alhamdulillah saya lulus dengan skripsi A. Ternyata bisa, Sensei. Nah, kelanjutan dari dendam itu, Sensei, akhirnya saya kuliah di bahasa Jepang. Di awal semester saya sudah memacu diri saya untuk selalu ikut lomba pidato. Saya selalu ikut lomba pidato setiap tahun. Sampai semester 2, alhamdulillah saya mendapat juara 1 di tingkat provinsi. Nah, dari situ, dari awal itu, yang saya persiapkan untuk menjadi interpreter adalah saya harus membangun dunia bahasa saya di luar kepala, Sensei. Maksudnya adalah ketika saya belajar, saya sama teman satu kelas itu kompak, Sensei. Kompak, kalau kita belajar ini, kita akan gunakan ini di kelas. Gitu, janjinya itu dari semester 1 itu seperti itu di kelas dulu, Sensei. Jadi, ayo kita gunakan bahasa Jepang, gitu kan. Kebetulan, jadi ada beberapa memang yang aktif sekali menggunakan bahasa Jepang, Sensei. Jadi dari semester 1, 2, 3, 4 kita terbiasa menggunakan bahasa Jepang di kelas maupun. Nah, kalau dulu saya kan masuk malam, Sensei. Jadi konbanwa minasa, genki desu ka? Jadi semua selesai kerja, masuk kuliah, ya gitu deh, sambil bercanda, tapi selalu kita menggunakan bahasa Jepang. Nah, yang kedua yang saya terapkan adalah mendekati dosen, tapi bukan untuk mencari nilai, tetapi untuk mencari ilmu. Nah, waktu itu karena ada beberapa dosen yang baik sekali, saya sampai bisa main ke rumah beliau. Jadi bisa baca-baca buku, bisa sharing tentang ilmu yang mungkin semester-semester berikutnya. Itu kesempatan yang saya ambil, Sensei, dari dosen-dosen yang baik tersebut. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, karena sudah terbiasa menggunakan, maka masuk di dalam otak ya, Sensei, secara luar sadar ya, Sensei ya. Jadi saya kalau mau ngomong dengan teman-teman sekelas nggak perlu mikir dulu, nggak perlu maksudnya ngelihat buku dulu. Jadi itu yang saya terapkan. Pokoknya harus pemerolehan bahasa saya harus di luar sadar, seperti itu, Sensei. Jadi mungkin itu yang mungkin memacu saya
berani menjadi interpreter di semester akhir, Sensei. Ya, ya, ya. Jadi seperti itu yang saya terapkan sih, Sensei, kalau di kelas dulu. Terima kasih, Sensei. Sensei inisiatifnya besar sekali ya, Sensei ya. Mungkin teman-temannya juga ya, teman-teman Sensei. sekelasnya itu berarti waktu itu benar-benar lingkungan tempat Sensei belajar itu bagus banget ya, Sensei ya. Inisiatifnya teman-temannya, lingkungannya. Jadi mungkin karena itu. Selain itu ada nggak Sensei motivasi lain yang istilahnya menyulut gitu, menyulut semangat Sensei selain lingkungan tadi? Selain lingkungan tadi, itu kebetulan saya suka menulis, bukan menulis apa ya, saya suka melukis sih sebetulnya, Sensei. Jadi larinya ke kanji. Jadi karena larinya ke kanji, ada waktu itu ada sodo dan lain sebagainya, ekstrakurikuler seperti itu ya, di kampus disediakan seperti itu. Kalau enggak, belajar sama dosennya sendiri. Jadi saya lebih banyak menghafal kanji waktu itu. Jadi menghafal kanji dan terobsesi dengan pembentukan kanji itu. Kenapa kok kalau unsur air dicampur ini menjadi seperti ini? Kenapa kalau unsur ini ditambah ini menjadi ini? Jadi saya terobsesi seperti itu, Sensei. Terus kenapa kalau unsur api, kenapa kalau unsur manusia dijadikan ini, manusia di bawah pohon menjadi Yasumi dan lain sebagainya. Jadi saya terobsesi sekali di situ, Sensei. Ya, betul. Itu salah satu juga yang men-trigger saya. Sip. Terima kasih banyak, Sensei. Jadi memang ada ketertarikan ke budayanya juga berarti, Sensei ya? Betul sekali, Sensei. Kalau budaya popnya gimana, Sensei, sama budaya pop Jepang? Ada ketertarikan ke situ nggak? Kalau budaya pop kan akhir-akhir ini ya, Sensei. Kayaknya saya kayaknya jadul deh, Sensei ya. Saya waktu itu lebih ke drama, Sensei. Ke drama atau ke drama mungkin yang Keiji Jikeng. Itu saya suka, Sensei. Jadi kalau drama Keiji Jikeng, terus ada pengacara atau apa. Saya ingat sekali waktu itu aktornya lupanya namanya lupa, cuman kalau dikasih tahu mukanya gitu saya ingat sekali. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pengacara khusus untuk kriminal. Itu aktor utamanya kayaknya Matsujun. Nah, itu teman-teman mungkin bisa lihat ya. Mungkin bisa lihat, itu juga bagus sekali. Jadi dari situ saya belajar banyak juga, Sensei. Istilah-istilah hukum kan banyak keluar itu, Sensei. Oh iya, betul. Iya, betul. Sip. Terima kasih banyak, Sensei. Nah, ini saya balikin lagi nih pembicaraan kita ke pengalaman Sensei waktu jadi interpreter atau jadi translator. Pertama, kalau misalnya yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan penyidikan, itu biasanya menghadapi kendala seperti apa, Sensei? Sebetulnya tergantung kasusnya ya, Hari Sensei. Ada kasus yang mungkin kalau kasus pidana itu malah gampang, Sensei. Gitu. Kenapa gampang? Kalau kasus pidana kan mungkin ini hanya berlatar belakang kasusnya mungkin pemukulan atau mungkin yang bersifat inilah fisik ya, Sensei ya, atau mungkin apalah seperti itu. Itu lumayan gampang, Sensei, karena itu pun bisa diinterpretasikan ke bahasa sehari-hari. Seperti itu. Kayak kamu mukul berapa kali dan lain sebagainya. Seperti itu kan ya, Sensei ya. Tapi yang sulit itu adalah perdata, Sensei. Jadi bukan pidana, yang perdata itu kayak penipuan dan lain sebagainya. Dan ini melibatkan trik-trik dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Dan itu kadang-kadang butuh semong yoga sendiri, Sensei. Cuman di luar itu mungkin kita harus paham alur pengadilan seperti apa, penyidikan seperti apa, terus surat-surat yang dibutuhkan penyidikan seperti apa, sehingga kita tidak salah menerjemahkan kepada klien bahwasanya ini sekarang dilakukan penyidikan atau apa gitu kan. Kemudian untuk sumpah dan lain sebagainya itu juga harus perlu dipelajari ya, Sensei, karena berhubungan dengan ini ya. Kalau di Indonesia itu sakral. Kalau sumpah itu ya, Sensei ya. Betul. Itu yang harus ditransferkan. Spirit itu yang harus ditransferkan ke klien, Sensei, kesakralan itu waktu di pengadilan, sehingga sehingga ketika melakukan kesaksian atau melakukan maksudnya
ketika dakwah itu bukan kesaksian juga sih, pengakuan dan lain sebagainya, itu juga harus benar-benar kena di hatinya seperti itu. Oke. Sip, Sensei. Itu kalau misalnya ada semong yogo yang istilah-istilah khusus tentang hukum, itu Sensei gimana tuh mengatasinya? Kebetulan saya itu waktu pertama kali sidang, jadi pertama kali sidang itu 1 minggu sebelum sidang saya tonton dulu di YouTube ya waktu itu Sensei, perjalanan persidangan. Waktu itu karena kalau perjalanan persidangan beneran kan tidak ada ya Sensei, lumayan sulit. Waktu itu praktek mahasiswa. Jadi praktek mahasiswa di persidangan waktu itu di videokan Sensei. Nah di situ saya belajar, oh ternyata harus begini ya perjalanannya ya. Ketika hakim membuka, terus dengan formal kemudian meminta masing-masing semuanya bersumpah, saksi, terdakwa maupun interpreter. Yang pertama interpreter waktu itu Sensei ya. Nah kemudian alurnya seperti apa dari situ saya pelajar. Oh berarti hakim ini ngomong ini. Oh terdakwa biasanya ngomong begini. Itu saya pelajari semua Sensei. Oh, jadi itu dalam bahasa Indonesia Sensei ya? Betul, dalam bahasa Indonesia Sensei. Dan saya mencari padanannya ke dalam bahasa Jepang waktu itu. Oke, jadi perlu belajar seminggu dulu Sensei. Oh gitu. Sebelum ke pengadilan perlu belajar seminggu dulu waktu itu. Oke. Jadi pertama Sensei menyerap dulu konteks pengadilan dalam bahasa dan budaya Indonesia gitu Sensei ya, dalam konteks Indonesia. Terus setelah itu Sensei mencari tahu mengenai ini padanannya kalau dalam bahasa Jepang seperti apa, begitu Sensei ya alurnya. Nah, pada saat mencari padanannya itu resource Sensei seperti apa Sensei? Sumber-sumber yang Sensei pakai? Betul. Jadi saya membiasakan diri tidak memakai Google Translate untuk mencari padanan Sensei. Karena kalau di mesin penerjemahan seperti itu kadang-kadang banyak miss-nya ya Sensei, apalagi budaya pengadilan kita tidak sama dengan budaya pengadilan di Jepang. Waktu itu yang saya cari adalah pengadilan di Jepang. Jadi saya ketik waktu itu Nihon no Saibang yang pertama. Jadi saya ketik Nihon no Saibang. Jadi resource-nya itu langsung dalam bentuk bahasa Jepang. Dari semua bentuk bahasa Jepang itu saya cari semong yogonya. Oh, kayaknya ini ya semong yogonya. Jadi waktu itu, nah kalau untuk membaca kanji sangat efektif sekali memakai mesin ini Sensei Translate itu untuk mencari cara bacanya ya Sensei ya. Jadi nggak harus nyari di kamus satu-satu gitu kan, otomatis kalau di foto kemudian di capture gitu kan, kan ada muncul cara bacanya Sensei. Itu betul. Baru saya cari kepadanan bahasa Indonesianya. Terus waktu itu saya juga mempelajari sistem pengadilan di Jepang Sensei, urut-urutannya. Urut-urutannya seperti apa sih kalau sistem pengadilan di Jepang? Nah, di situ kan muncul juga tahap-tahap pengadilan Sensei. Nah, semong yogonya itu saya juga catat Sensei. Seperti itu. Jadi berlanjut belajarnya Sensei. Jadi proses research itu memang harus dijalani begitu Sensei ya. Kita memahami dulu konteks dalam bahasa Indonesianya seperti apa, terus mempelajari konteks yang dalam bahasa Jepangnya, terus dicari yang sinkron begitu Sensei ya. Betul Sensei. Nah, itu kalau ketemu yang nggak sinkron gimana Sensei? Misalnya di bahasa Indonesia, di budaya pengadilan bahasa Indonesia ada nih istilah seperti ini, tapi kalau di Jepang nggak ada. Nah, itu gimana Sensei? Iya, betul Sensei. Ada itu Sensei. Tapi saya lupa waktu itu istilahnya apa. Waktu itu penerjemahan Sensei. Jadi harus mencari, membandingkan budayanya. Tapi karena pengadilan kita itu pengadilan di Indonesia, maka hukumnya harus menganut Indonesia. Nggak boleh menganut Jepang Sensei. Kecuali kalau pengadilan dilaksanakan di Jepang. Jadi saya waktu itu translate-nya itu literal Sensei. Jadi sonomama honyaku suru, kata-katanya sonomama gitu. Jadi nggak saya modifikasi, nggak saya apain kalau yang berbeda budaya. Jadi kalau mereka bertanya, saya jelaskan kalau di Indonesia sistemnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Biasanya begitu Sensei. Jadi kalau sudah berbeda budaya, nggak ada padanan, literal yang berlaku. Gitu. Jadi langsung. Ya, terima kasih Sensei. Jadi sebenarnya saya juga pernah punya
pengalaman menerjemahkan dokumen Sensei berkaitan dengan hukum. Jadi waktu itu kalau nggak salah menerjemahkan BAP ya. Jadi waktu itu saya juga nerjemahin dokumen tentang hukum orang Jepang yang sedang bermasalah gitu di Indonesia. Dan waktu itu saya ngerjainnya juga dengan rasa bersalah sebenarnya. Jadi ini orang lagi kena masalah gitu ya, terus dia harus ngeluarin biaya buat ini juga gitu ya. Jadi ada banyak ya biayanya ya Sensei. Betul, Sensei. Makasih banyak Sensei. Kalau selain bidang hukum ada lagi Sensei yang sering Sensei hadapi? Yang sering kalau akhir-akhir ini itu adalah kerjasama itu Sensei antara pemerintah seperti itu. Terus yang terdekat kemarin itu kayak seminar perusahaan kan sudah bisa offline sekarang Sensei. Iya. Kalau yang kemarin 2 tahun selama 2 tahun kerjasamanya selalu online Sensei. Jadi itu pelajaran baru sekali bagi saya untuk interpreter di ranah online. Jadi konsekutif online sama konsekutif itu ini Sensei. Kalau orang berbicara terus kemudian kita mencatat terus mereka berhenti baru kita menerjemahkan itu konsekutif interpreting. Jadi itu lumayan agak berbeda sih kalau dengan on the spot Sensei. Ada kendala internet juga mungkin ya Sensei ya. Betul Sensei. Kalau sudah begitu, aduh apa ya yang diomongkan. Tapi kita nggak boleh apa ya mengarang Sensei, mengarang bebas itu tidak boleh. Iya betul. Jadi saya tanya sama klien, mohon maaf barusan kendalanya adalah terputus-putus. Moichido onegai shimasu. Paling gitu aja. Saya bilang pasti kalau menyingkat waktu biasanya mereka kan punya waktu terbatas Sensei. Jadi sumimasen, moichido onegai shimasu. Paling gitu aja Sensei. Dia tahu, mereka tahu kalau sudah saya bilang begitu berarti kurang jelas begitu. Berarti harus berani Sensei ya. Sumimasen gitu ya. Harus berani memutuskan Sensei ya. Betul. Karena itulah butuh briefing Sensei di awal ke klien yang kita terjemahkan biar tidak terjadi salah paham. Nanti kayak tadi bukan hanya kenetralan ya, tapi nanti kalau seandainya saya kurang jelas saya akan bertanya daripada saya memberikan informasi yang salah. Jadi beliau mungkin dengan itu klien sangat paham sekali gitu loh. Malah menghormati kita kalau kita sudah komplain, oh berarti kayaknya ada yang salah dengan penyampaian saya. Seperti itu Sensei. Gitu. Masih off Sensei. Mohon maaf ya. Oke Sensei. Ya, jadi itu juga hal yang pernah saya alami Sensei. Jadi kalau misalnya kita nggak ngambil keputusan, kadang saya ini Sensei jarang briefing itu hampir minim sekali kalau saya pengalaman saya Sensei ya. Jadi di saat kita kehilangan informasinya itu memang harus benar-benar cepat memutuskan ya Sensei ya. Bahwa ini harus diulangi lagi begitu ya. Keberanian itu juga penting Sensei ya. Betul sekali. Apalagi kalau sudah menjelaskan panjang lebar, nggak berhenti Sensei ya. Waktu itu, ya karena tidak semua mengerti kebutuhan translator. Maksudnya keterbatasan translator tidak semua klien mengerti. Itu normal Sensei kalau menurut saya ya. Jadi mereka berpikir bahwa kita bisa semua gitu ya. Bisa semua ya Sensei ya. Gitu ya. Jadi biasanya saya stop gitu. Mohon maaf Bapak saya terjemahkan dulu gitu kan. Paling enggak sumimasen sakine suyaku shite mo yoroshii deshou ka. Mungkin gitu aja Sensei. Oke Sensei, terima kasih. Ya, itu waktu itu saya juga pernah begini Sensei. Dia lagi ngomong tuh udah kepanjangan nih. Udah panjang terus langsung aja saya potong Sensei. Waktu itu pernah ada pengalaman gitu. Jadi tapi sejak saya potong begitu si kliennya ini memahami dia perlu waktu nih gitu ya. Jadi komunikasinya secara nggak langsung begitu Sensei. Waktu itu saya pernah seperti itu. Betul Sensei, betul. Perlu itu Sensei. Ya, sip. Terima kasih Fitria Sensei. Nah, pertanyaan selanjutnya Sensei. Dalam menerima pekerjaan ini Sensei pernah nggak sih nggak dapat materinya gitu? Pernah Sensei. Dan itu membuat saya pengen pingsan Sensei di hari H. Ini kejadian yang baru saja terjadi bulan ini.
Nah, sebetulnya ada interpreter. Nah, interpreternya kebetulan waktu mau terbang ke Bali itu positif corona. Nah, interpreter yang udah disiapkan itu positif corona, dan sore saya mendapat kabar bahwasanya saya harus menjadi dikabari oleh teman Kijang juga ya waktu itu. Jadi karena teman Kijang ada yang butuh interpreter di Bali, Fitri Sang, ini. Baik, siap. Gitu kan. Akhirnya saya terima tawaran tersebut karena mau nggak mau, karena yang harus masnya yang harus ada di Bali, gitu kan. Nah, waktu itu saya terima, tidak dapat materi dan sebagainya dengan alasan konfidensial, kerahasiaan. Jadi kerahasiaan di di hari H saya sudah mengatakan kepada klien, tapi tetap briefing dulu Sensei. Inilah kekuatan interpreter, harus briefing. Jadi saya briefing ke kalian, mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya hari ini tidak menerima materi. Kalau boleh saya minta sekarang bisa, gitu kan. Walaupun 5 menit, 10 menit saya baca boleh, gitu kan. Akhirnya pimpinan sidang, waktu itu sidang karena lumayan penting ya meetingnya, saya terima di 10 menit terakhir. Wow. Senjata saya tidak bisa membaca kanji yang segitu banyak dengan mata kepala sendiri, dan itu teknologi berlaku Sensei di darurat. Nah, teknologi berlaku di darurat, saya ngambil poin-poinnya Sensei. Yang saya ngambil poin-poinnya dengan teknologi tersebut, saya catat poin-poinnya dengan waktu 10 menit itu saya pelajari sebisa mungkin, dan walaupun tidak maksimal di hari H, setidaknya saya sudah melakukan ikhtiar yang sebisa saya lakukan gitu loh Sensei. Jadi saya tidak merasa berdosa gitu loh. Kalau kita malas-malesan, oh iyalah karena saya nggak siap materi ya nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa. Bukan begitu interpreter. Jadi yang bisa dilakukan hari H dilakukan semaksimal mungkin. Kalau itu tidak bisa mendukung kemaksimalan hasil, itu kan terserah yang di atas ya Sensei ya. Jadi seperti itu. Jadi saya mendapatkan materi, langsung saya baca, dan akhirnya alhamdulillah berlangsung cukup lancar, tetapi ada beberapa yang mungkin kayak faktor perpajakan yang kurang saya mengerti gitu kan. Jadi otomatis saya bilang kalau perpajakan saya nggak mengerti, langsung saya minta bantuan waktu itu Sensei. Karena yang otomatis kan yang meeting ada 2 orang kan, maksudnya yang ada bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Nah, saya minta kalau harus ditranslate ke bahasa Jepang, saya minta bantuan ke staf Jepangnya. Mohon maaf, yang bagian ini saya tidak mengerti, bisa dijelaskan? Begitu Sensei. Jadi yang menjelaskan akhirnya stafnya. Jadi minta bantuan demi kelancaran interpreter itu kan melancarkan jalannya meeting. Jadi kalau tidak lancar otomatis harus cari cara waktu itu. Jadi ini saya waktu itu konfirmasi ke staf Jepangnya, mohon maaf, saya tidak bisa menerjemahkan di bagian ini, bisa minta tolong dijelaskan. Jadi seperti itu Sensei. Oke, jadi Sensei minta bantuan ke stafnya itu untuk membreakdown konsep yang sulit gitu ya Sensei ya? Iya, betul waktu itu. Oke. Ya. Oke, Sensei. Jadi sebenarnya saya juga pernah ngalamin sih Sensei hal yang sama. Tapi ternyata bedanya sama ya memang Sensei ya. Ininya ya, memang ya. Kasus-kasus itu ada. Betul. Kalau saya bedanya masih ada waktu setengah jam Sensei. Masih ada waktu setengah jam, tapi materi yang didapat itu kebetulan itu kata sambutan Sensei, kata sambutan tentang perusahaan gitu, pembukaan pabrik. Sulit itu Sensei. Nah, itu ngobrolnya kan tentang ekonomi Sensei, tentang perkembangan ini GDP dan segala macamnya itu. Iya, itu betul. saya waktu itu udah mempelajari Sensei ya. Cuma di tengah jalan itu putus asa Sensei. Putus asa terus, tapi akhirnya saya memutuskan untuk menerjemahkan dulu semuanya gitu. Jadi ada waktu setengah jam, saya langsung ambil keputusan ke belakang panggung waktu itu. Kebetulan ada saya bawa laptop juga waktu itu, saya kerjakan, tapi hanya bisa mengerjakan 1 naskah saja Sensei, dan naskah keduanya itu nggak sempat saya pelajari dengan baik, jadi di situ berantakan Sensei. Untung tapi waktu itu ya. Jalan terbaik itu Sensei ya. Jalan terbaik ya Sensei itu ya. Iya. Jadi
waktu itu saya rencananya mau bawa mahasiswa sensei. Siapa tahu ada yang mau lihat gitu ya. Untung nggak saya bawa sensei. Begitu ya sensei ya. Tapi sekarang semua tahu Semua ceritanya tahu, ya. sensei. Tapi udah saya ceritain sih sensei sebenarnya. Oh gitu ya. Oke. Baik sensei. Ya. Jadi memang kalau saya dengar ceritanya dari sensei itu berarti ada proses mengedukasi diri sendiri dulu ya sensei ya. Baik Betul, itu sensei. apa namanya, kalau misalnya ada waktu persiapannya panjang, itu beruntung sekali kita ya sebagai interpreter bisa mengedukasi Betul, diri dulu ya. Kalau betul. tapi kadang ada juga kondisi di mana apa namanya, waktu untuk mengedukasi dirinya tuh hanya seperti yang tadi sensei bilang ya, hanya ada 10 menit. Jadi mau nggak mau mengedukasi dirinya dalam proses penerjemahannya itu tadi, apa namanya, mendapat keterangan dari narasumber yang ada di situ ya, pihak perusahaannya begitu sensei ya. Baik. Ya, sip. Terus tadi juga saya menangkap bahwa dari proses itu sensei ada kata-kata yang sulit sehingga memerlukan apa namanya, mengurai konsep yang sulit itu menjadi apa namanya, urutan informasi yang mungkin lebih mudah dicerna sehingga bisa dialih bahasakan begitu ya kalau sudah Betul, konsepnya lebih sederhana begitu sensei ya. betul sensei. Oke, sip. Terima kasih banyak sensei. Jadi kita udah 1 jam ini sensei, nggak terasa ngobrolnya. Wah, nggak terasa ya sensei ya. Iya, terima kasih banyak ya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan dari Sensei? Mungkin mahasiswa ini kan banyak kekhawatiran Sensei. Jadi Iya. sebenarnya ada minat mungkin, tapi ya bahasa Jepang saya masih kayak gini nih, misalnya belum pede atau gimana. Nah, kalau dari Sensei, dari Fitria Sensei sendiri berdasarkan pengalaman, berdasarkan proses yang sudah Fitria Sensei jalani, kira-kira apa sih yang perlu mahasiswa siapkan gitu dari sekarang? Ya, kalau menurut saya sih sensei, semua itu harus ada satu langkah dulu, baru mengawali langkah yang lainnya. Dan memutuskan satu langkah itu punya keberanian bukan 100% sensei, beribu-ribu persen, gitu kan. Berani melangkah itu keputusan yang paling tepat kalau menurut saya. Tetapi diiringi dengan belajar sensei. Jadi nggak gampang. Jadi kalau mau ke pengadilan harus seminggu dulu gitu kan. Nah, itu maksud saya investasi waktu. Jadi investasi waktu dengan belajar seperti itu, meluangkan waktu untuk belajar itu berinvestasi untuk diri sendiri. Jadi nggak semakin berkurang ilmunya sensei. Jadi semakin bertambah nantinya. Jadi jangan pelit untuk belajar. Maksudnya kenapa dibayar hari H? Makanya interpreter itu mahal karena itu ya. Jadi interpreter mahal karena harus belajar sebelumnya gitu kan. Jadi itu investasi yang paling bagus sensei. Jadi pokoknya belajar yang paling mudah adalah sensei diawali dari mungkin penerjemahan dulu. Jadi diawali dengan penerjemahan dulu. Tertulis Jadi kalau maksudnya sudah sensei pede, ya? betul, penerjemahan tertulis dulu. Kemudian baru kalau berani satu langkah ke atas lagi menjadi juru bahasa atau interpreter. Seperti itu. Sip, terima kasih Sensei. Baik, terima kasih sekali Sensei, Fitria Sensei, ceritanya seru banget tadi ya. Saya pribadi banyak belajar dari Fitria Sensei ceritanya dan ceritanya. Nah, tadi kita udah dengerin nih pengalamannya Sensei, pengalaman proses yang dilalui oleh Fitria Sensei. Nah, mungkin dari mahasiswa ya kita berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab nih. Nah, barangkali dari mahasiswa ada yang penasaran ya, mungkin ada hal-hal yang belum diceritakan sama Fitria Sensei, mau ditanyakan silakan, boleh. Nah, silakan tanya apa aja Sensei ya, boleh ya? Boleh, tanya apa saja. Udah berapa anaknya juga boleh. Oke. Oke. Sip. Silakan. Oh, ini ada nih yang bertanya. Hai. Tapi ini bukan mahasiswa Sensei. Ini mahasiswanya udah di atas saya ini usianya Sensei, bukan mahasiswa Sensei. Ini rekan saya Sensei, Oh namanya. gitu ya. Waduh. Namanya Pak Ari Artadi. Fitria Sensei, terima kasih atas kesediaan waktu dan berbagai pengetahuan dan pengalaman. Sensei, apakah ada standar tertentu dari sisi bahasa Jepang dan soft skill yang harus dimiliki penerjemah atau interpreter pemula?
Susah ya Sensei ya Baik. pertanyaannya Sensei. Gimana Sensei? Iya, susah banget ini. Beneran ini, Pak. Kayaknya ada Terima kasih. ini nih. Kerjain ini Sensei. Heeh. Mohon maaf Sensei ya. Iya nih, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebentar, Sensei. Saya harus Maaf mencerna ya, dulu, Sensei. Sensei. Tidak apa-apa. Sebentar. Pengetahuan dan pengalaman. Standar tertentu. Kalau standar tertentu di sisi bahasa Jepang, itu sebetulnya ada, Pak. Karena standar itu berhubungan dengan pede enggaknya kita melakukan sesuatu, Pak. Jadi kalau kita sebetulnya kita bisa mengukur diri kita sendiri, mampu nggak ya, gitu kan, memenuhi standar nggak ya, sebetulnya kita bisa menentukan diri sendiri. Nah, tetapi kalau untuk ingin menentukan standarnya secara terhitung, secara maksudnya benar nggak kemampuanku, itu boleh dengan mengikuti Noryoku Shiken dan lain sebagainya. Itu menentukan standar bahasa Jepang kita sendiri, Sensei, Pak Adi. Jadi kemudian kalau waktu itu semester 3 saya karena saya suka sekali belajar Bumpo, itu waktu dulu itu apa Nikyu ya, Sankyu ya, Hari Sensei, sebelum N3, N4 ya, itu. Ikkyu, Nikkyu, Sankyu, Yongkyu gitu. Iya. Nah, kan sampai Yongkyu saja. Waktu itu saya sudah lulus Sankyu Sensei waktu itu. Nah, jadi perjalanan untuk memenuhi standar kalau untuk interpreter itu biasanya sekarang di ranah N3, N2, sama N1, Bapak. Jadi biasanya kalau ada lowongan-lowongan untuk penerjemah atau juru bahasa, interpreter, itu biasanya standarnya N3 ke atas, seperti itu. Nah, untuk yang tingkat kesulitannya tinggi, biasanya ada juga yang mematok untuk N1, seperti itu. Dan untuk soft skill-nya ya, sebetulnya kemampuan berkomunikasi yang baik, terus habis itu niatan yang baik itu perlu menurut saya. Kenapa? Kemampuan komunikasi disambung dengan niatan yang baik itu akan menimbulkan pengeluarannya nanti yang baik, Bapak. Jadi kita berniat membantu klien, otomatis kita benar-benar mendengarkan apa yang ingin klien sampaikan. Nah, dibantu dengan komunikasi yang baik, berarti dengan niatan tersebut kita mengeluarkan jadinya setidaknya hampir sama dengan apa yang diinginkan oleh klien, Bapak. Karena menerjemahkan itu tidak hanya bahasa, tetapi niatan mereka juga yang harus kita pahami. Mereka berniatan seperti apa sih menyampaikan kalimat ini, gitu kan? Kadang-kadang kan seperti itu kan, bukan pure kayak begini deh. Maukah makan bersama, seperti itu kan? Maukah makan bersama itu niatannya itu ingin menjalin lebih dekat hubungannya atau seperti apa dengan lawan bicaranya. Nah, mimik kita, cara berkomunikasi itu penting, Pak. Kalau mau makan bersamakah, gitu kan? Nanti kliennya ini benar ngundang atau enggaknya, seperti itu kan? Jadi komunikasi mimik, bahasa itu sangat perlu menurut saya, Bapak. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Sudah terjawab, Sensei. Ya. Tapi kita nggak mengharapkan. Terima kasih, Sensei. Terima kita tidak mengharapkan. Terima kasih, Fitria Sensei. Mimiknya Pak Ari ini jangan, Pak. Jangan on cam, Pak. Bercanda, maaf. Sudah biasa bercanda, Fitria. Iya, Pak. Terima kasih Pak Hari juga ya sudah sudah membuat ataupun menyediakan sesi ini, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi saya bisa refresh lagi, Pak, belajar kembali, Pak. Okay. Untung saya tidak tahu Pak Ari dari awal, Hari Sensei. Kalau tahu Pak Ari dari awal, saya pasti keder, Sensei. Terima kasih Bu Fitria. Saya off cam dan mute ya Pak ya. Untuk mungkin biar mahasiswa yang lain yang berminat untuk menjadi seorang penerjemah bisa banyak bertanya kepada Ibu Fitri ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Silakan minasang yang lain. Ayo jangan malu-malu. Mas, silakan. Mumpung ini ada minasang bisa dapat informasi dari selain saya ya. Kalau enggak, nih saya yang bertanya nih, Sensei. Oh, boleh, Sensei, boleh. Enggak, Sensei. Ya, saya silakan. Saja.
Mungkin Minasang ada yang mau ditanyakan, ada? Mau ditulis di chat juga boleh, nggak apa-apa. Jadi nggak mesti ngomong langsung. Sensei, saya ingin bertanya. Ya, dari Salsa ya. Terima kasih Salsa. Hai. Silakan. Salsa. Konnichiwa, Sensei. Fitria, Sensei. Konnichiwa. Hai. Saya ingin bertanya, Sensei. Ada nggak ya tips apa sih gimana cara nerjemahin itu secara cepat, Sensei? Kan saya sering lihat di acara variety show gitu ya. Jadi jadi tuh interpreternya kayak kok refleks banget gitu, tiba-tiba dia bisa terjemahin instan gitu. Sedangkan saya sendiri kayak harus pikir, oh ini yang tepat kayak gimana ya, Sensei? Ada tipsnya nggak ya? Ada, so Des. Tadi mungkin itu ya Salsa-sang. Jadi Salsa-sang kalau belajar bahasa itu harus sampai kemampuannya di bawah alam sadar sehingga bisa responnya cepat seperti itu. Karena kita kalau kita belajar bahasa itu kan bahasa perolehan ya. Jadi bahasa perolehan itu naik turunnya tinggi. Naik turunnya tinggi itu ibaratnya kalau kita nggak memakan terus, maksudnya menutrisi kita dengan bahasa tersebut, kita akan melupakannya, gitu kan? Jadi seperti kebutuhan makan kalau bahasa perolehan. Tetapi kalau bahasa ibu, bahasa Indonesia, secara nggak sadar kita ada di dalam tubuh kita, mengalir seperti darah. Tetapi kalau bahasa perolehan itu harus diperbaharui setiap kali, diperbaharui. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Sekarang kalau saya pagi, sarapan pagi, minum kopi atau apa, saya awali dengan mendengarkan Nihongo News, jadi berita Jepang. Jadi perkembangan kata-kata terkini, karena kata-kata juga ada yang baru dan ada yang mati ditinggalkan. Nah, yang baru-baru ini kita bisa dapatkan dari berita. Jadi setiap hari saya mendengar berita kayak coronaka, terus kakudai, corona no kakudai, jadi penyebaran virus corona dan lain sebagainya. Itu perlu semong yogo yang baru-baru. Nah, untuk membuatnya masuk di dalam tubuh kita, otak kita, itu perlu mempelajari bahasa itu dengan 5 panca indera ditambah 1 6. 6 itu adalah ini sixth sense kita, maksudnya seberapa mau kita belajar bahasa tersebut, seperti itu. Jadi mendengarkan setiap hari, berbicara setiap hari, terus kemudian berinteraksi dengan bahasa Jepang itu setiap hari, itu sangat penting sekali untuk memperoleh bahasa di bawah alam sadar kita, seperti itu. Hai Sensei, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, ya, mudah-mudahan menjawab. Salsa. Ya, jadi memang harus mengkonsumsi secara rutin begitu, Sensei ya. Betul, Sensei. Oke, ada lagi dari Dita Septia Ningrum di chat, Sensei. Selamat sore, Sensei. Sebelumnya terima kasih untuk cerita pengalamannya. Ada yang saya ingin tanyakan. Tadi Sensei cerita tentang pengalaman pendidikan mengambil S1 sastra Inggris dan lanjut ke S2 sastra. Apakah ada kendala? Oh, sastra Jepang maksudnya. Oh, Sensei ngambil sastra Jepangnya itu S1 lagi atau S2, Sensei? S1 lagi. Jadi saya kuliah 8 tahun. Oke, Sensei. Ini pertanyaannya, apakah ada kendala yang bikin Sensei kaget atau istilahnya culture shock ketika mengambil 2 jurusan yang berbeda tersebut, gitu, Sensei? Pertanyaannya. Culture shock-nya itu adalah di huruf, di tasang. Jadi mungkin sama teman-teman yang lain ya, yang mungkin pengen belajar bahasa Jepang karena anime dan lain sebagainya, masuk tiba-tiba disuguhi dengan huruf hiragana, katakana yang harus dihafal. Nah, kesokan saya itu, keterkagetan saya itu membuat saya dipacu harus belajar begitu. Jadi dulu waktu semester 1 saya hampir menulis huruf itu, 1 huruf itu 100 kali. Sampai sekarang pun saya masih punya buku itu. Jadi buku folio, kertas folio, jadi saya tulis huruf tersebut, nulis banyak sekali. Jadi culture shock saya adalah di huruf waktu itu. Hai. Ya, terima kasih Sensei. Ya, semoga menjadi jawaban untuk Dita ya. Terima kasih Dita. Terus ada lagi dari Fahriza Ari. Nah, kalau yang ini mahasiswa Sensei, bukan Ari yang tadi Sensei. Oh gitu ya. Hai, bersyukur Terima saya. kasih atas waktunya Fitria Sensei. Saya ingin bertanya, apakah Fitria Sensei sudah termasuk dalam penerjemah tersumpah
Jika sudah, kesulitan apa saja yang dialami untuk mendapatkan penerjemah tersumpah? Dan menurut Sensei, apakah kami mahasiswa diperlukan untuk mengambil penerjemah tersumpah? Terima kasih Sensei, mohon maaf tidak membuka mic, sedang ada pembangunan dekat rumah saya. Oke, gitu Sensei. Arisan, terima kasih. Nah, untuk penerjemah tersumpah, kebetulan untuk pasangan bahasa Indonesia sama bahasa Jepang itu belum ada. Yang selama ini ada itu penerjemah tersumpah yang di bawah naungan gubernur. Waktu itu masih di Jakarta. Jadi penerjemah tersumpah sekarang itu masih terlokalisasi di daerah Jakarta saja. Nah, sekarang sudah ada ujian untuk penerjemah tersumpah untuk yang pasangan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, sekarang itu yang melaksanakan itu masih kayaknya UI deh, yang mungkin mau digodok oleh HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia. Kalau saya sendiri masih anggota penuh HPI atau Himpunan Penerjemah Indonesia. Itu dari tahun 2013. Nah, untuk masuk HPI itu nanti ada websitenya, mungkin bisa dikunjungi, bisa menjadi anggota muda. Anggota muda itu sangat mudah sekali persyaratannya. Jadi untuk mengikuti anggota muda silakan kunjungi nanti ya. Jadi seperti itu. Untuk penerjemah tersumpah bahasa Jepang ini masih dalam proses pembahasan. Mudah-mudahan tahun depan atau 2 tahun lagi terlaksana. Nah, kalau sudah terlaksana, mahasiswa sangat-sangat mungkin dimungkinkan untuk ikut ya Sensei. Dan ini untuk penerjemah tersumpah ini nanti bisa dipakai untuk seperti apa ya, kayak kenotarisan, maksudnya kayak pengacara atau apa gitu, bisa dibuat untuk plang gitu loh Sensei, jadi penerjemah tersumpah. Nah itu profesi sudah termasuk ke profesi. Mungkin ini sangat bagus sekali, mungkin arahnya juga ke sana Sensei, ada penerjemahan hukum kali Sensei ya, yang harus dipelajari di kampus ya Sensei ya. Betul, iya. Terima kasih Sensei masukannya. Dan itu sangat dibutuhkan sekali Sensei sekarang karena penerjemah kemasyarakatan itu sangat sedikit. Nah, yang baru akan dibentuk lagi Sensei ini kemarin hasil kerjasama tripartit dari universitas di Australia yang ada kayak jurusan interpreternya. Terus kemudian sama Universitas di Bali itu akan membentuk seperti juru bahasa untuk kemasyarakatan. Jadi yang ini juru bahasa. Kalau penerjemah tersumpah itu tertulis untuk tulisan, Sensei. Jadi tidak bercampur nanti. Yang juru bahasa tersumpah ada, kemudian yang penerjemah tersumpah juga ada. Tapi dalam naungan masih dibicarakan nanti. Kalau untuk penerjemah tersumpah di bawah naungan Kemenhumkam kayaknya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya. Oke, sip. Terima kasih Sensei. Jadi masih langka Sensei, masih belum ada Sensei ya bahkan. Betul. Ya. Kebutuhannya sih tapi ada ya Sensei ya. Kebutuhannya ada. Banyak sekali Sensei kebutuhannya. Kadang saya juga suka ditanya Sensei, penerjemah tersumpah bukan? Wah, bukan. Kalau saya sih disumpahin gitu Sensei ya. Sama klien gitu ya, jangan pakai dia lagi. Mudah-mudahan enggak Sensei. Sip. Dari Fariza Ari, terima kasih Sensei. Berarti penerjemah tersumpah Indonesia Jepang belum ada ya. Untuk masuk ke organisasi HPI ini, apakah bisa dipakai untuk penerjemah diplomat kenegaraan? Nah, gimana Sensei? Sebetulnya kalau untuk penerjemah HPI ini ada yang certified translator untuk bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Jepang lagi-lagi masih belum, Sensei. Nah, ini karena masih keterbatasan ya, Sensei ya, masih dalam, karena kalau untuk bahasa Indonesia, pasangan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris lumayan berkembangnya pesat sekali dari dulu. Jadi kalau untuk bahasa Jepang sama bahasa Indonesia, diplomatnya mungkin agak terlambat kali ya, untuk membutuhkan pekerjaan penerjemah sama juru bahasa. Namun sekarang sudah sangat-sangat mengalami kenaikan yang sangat tinggi sekali dengan adanya hubungan bilateral yang sangat dekat ya dengan Jepang ya sekarang ya Sensei ya. Jadi peluangnya sangat besar sekali dan itu sekitar mungkin di Indonesia masih dipenuhi dengan 10 atau 20% masih Sensei. Jadi masih banyak sekali Sensei dibutuhkan. Iya.
betul betul. Apalagi hubungan ekonomi yang berkaitan sama sumber daya manusia itu sekarang kan makin ramai Sensei ya. Tokutei Gino dan Betul, teman-temannya itu ya. Itu pasti butuh betul sekali. butuh apa orang yang bisa menjembatani itu Sensei ya. Betul. Hai. Oke. Sorry. Sip, terima kasih banyak. Oh, dari Ari, terima kasih banyak Sensei atas jawabannya, sangat membantu sekali. Sip, terima kasih Ari. Silakan Terima satu kasih lagi mungkin, Arisa. satu lagi untuk sesi tanya jawab, satu pertanyaan lagi boleh. Waktunya sedikit sekali hari ini. Ada lagi? Ya. Oke, baik. Kalau dari Sensei sendiri ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup kegiatan ini, Sensei? Sebetulnya sih yang paling saya wanti-wanti untuk mahasiswa, manfaatkan waktu sebaik mungkin karena waktu kita terbatas. Kalau sudah keluar di dunia nyata, itu kita bisa belajar, sangat bisa belajar. Cuman kalau kita investasinya di waktu menjadi mahasiswa, itu akan lebih cepat sekali menerima kesempatan-kesempatan atau mengambil kesempatan-kesempatan. Tidak hanya menerima, tapi berani mengambil kesempatan-kesempatan pekerjaan yang ada di lapangan. Jadi pokoknya satu hal yang harus diingat adalah manfaatkan belajar. Kalau dulu saya pernah diberitahu oleh seorang yang ahli di bidang pajak waktu itu, orang Jepang, belajar untuk menjadi profesional itu adalah 1 hari 8 jam selama 5 tahun. Bisa nggak? Sangat bisa. Jadi apa yang didapat di kuliahan, di perkuliahan itu kalau bisa diterapkan di dunia kerja. Kalau bagi yang kerja. Tetapi kalau bagi yang tidak kerja diterapkan dalam dunia hobi, dunia minat kayak nonton, maksudnya film dan lain sebagainya. Kalau dihubungkan dengan bahasa Jepang, mungkin kalau bisa dilihat tadi pengalaman kerja saya, semuanya berhubungan dengan kejepangan. Gitu. Jadi saya berusaha mensinkronkan apa yang saya pelajari dengan dunia nyata yang terjadi di pekerjaan atau di rumah dan lain sebagainya. Itu sinkron dengan apa yang saya pelajari. Dari di situ mengkerucut tujuannya satu, ya bahasa Jepang seperti itu. Akhirnya dengan berlalunya waktu tidak terasa kita belajar banyak hal sehingga lulus kita bisa jadi profesional seperti itu. Ya, terima kasih Sensei masukannya. Semoga mahasiswa bisa mendapatkan masukan selain dari, kalau biasanya sehari-hari ngomongnya dari saya terus Sensei. Nah, kali ini dari Fitria Sensei ya, yang pengalaman interpreter dan translatornya itu jauh lebih banyak ya. Terima kasih banyak Sensei. Nah, sebelum kita tutup, kita mau foto bersama dulu nih ceritanya. Minasang bisa nggak kira-kira on cam gitu? Saya boleh on cam, Pak? Jangan, Pak. Bercanda, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Boleh, Pak. Boleh banget. Silakan, Pak. Udah pakai make up, Pak? Udah sisiran tadi, Pak. Udah Pak sisiran tadi makanya. Oke, sip. Oke, Pak. Boleh, Pak. Ya. Silakan yang lain, Pak Ari, Bu. terima kasih banyak ya hari ini sudah mengundang saya dan diberi kesempatan untuk hadir. Sangat berharga buat saya. Kami juga yang sudah mengenal kasih, Sensei. Ya, kami yang mengucapkan terima kasih Bu Fitria. Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Sama-sama Ibu, kita mengucapkan terima kasih Ibu. Oke, kita ambil foto dulu ya Minasang ya. Kalau saya akan hitung 1 sampai 3, nanti mohon di nomor 3 Minasang freeze dulu sebentar aja. Ya, oke, siap. 1, 2, 3, freeze dulu sebentar. Hai, torimashita. Oke, sekali aja udah cukup ya. Yang penting foto Bapak nanti saya edit lagi Pak supaya di mozaik Pak. Bercanda Pak, mohon maaf. Di mozaik. Mohon maaf, saya sering ngerosting Pak Ari, Fitria Sensei. Gitu ya. Sudah jadi langganan tetap. Ya, Pak, ya?
Oke, baik, Minasang, terima kasih banyak. Dari mahasiswa mungkin ada yang mau kasih kesan-kesan hari ini tentang materinya, apa aja boleh, perasaannya gimana, boleh. Silakan, boleh ngobrol. Kesan-kesan hari ini, perasaannya gimana? Ada yang mau ngobrol? Ada? Oke. Selangkah lebih maju. Oke, mungkin masih malu-malu sih, nggak apa-apa. Kalau tidak ada lagi ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Fitria Sensei karena sudah meluangkan waktunya yang sibuk, meluangkan waktunya untuk kami di sini. Terus nanti besok itu akan ada lagi ya. Jadi selain Fitria Sensei, besok itu hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 mulainya jam 14.30 sampai jam 4:10. Nah, ini akan ada lagi tamu, dosen tamu dari komunitas penerjemah Jepang atau Kijang. Nah, nanti untuk hari Rabu itu tamunya adalah Grace Magdalena Siahaan. Nah, ini ternyata Grace Sang ini adalah lulusan Unsada Minasang ya. Jadi kakak kelasnya. Kakak kelasnya ya. Terus ada juga dua besok Minasang, dua orang Minasang. Ada Bapak Ali Sarli yang sekarang dulunya pernah bertugas sebagai interpreter, nah sekarang bekerja sebagai direktur Human Resource Department dan Finance di sebuah perusahaan Jepang di Karawang. Terus nanti hari Sabtu ada lagi Minasang, hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 kali ini, kalau di hari Sabtu itu mulainya jam 4 juga, jam 4:20. Nah, pematerinya namanya Esti Purwitasari dan ini juga lulusan Unsada Minasang ya. Sekarang Esti Sang ini bertugas sebagai interpreter in-house di sebuah perusahaan Jepang. Kemudian ada juga Andika Sang. Nah, Andika Sang ini sekarang bertugas sebagai interpreter di sebuah Kumiai. Kumiai itu apa ya? Organisasi yang membawahi perusahaan yang berkaitan di sumber daya manusia. Jadi Andika Sang ini juga akan bercerita mengenai kebutuhan sumber daya manusia di bidang penerjemah atau interpreter yang berkaitan dengan maraknya lowongan pekerjaan terkait dengan Tokutegino dan sejenisnya begitu. Jadi Andika Sang ini nanti mau ngobrol tentang potensinya ya. Mahasiswa ini pasti dekat juga dengan Minasang ya, jadi silakan. Jadi Minasang juga selain hari ini bisa ikut di hari Rabu dan di hari Sabtu. Semua pakai Zoom yang sama Minasang, jadi nggak usah daftar, ya silakan langsung ikut saja. Baik, itu saja untuk hari ini ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Fitria Sensei sudah meluangkan waktunya, membagi jamnya untuk kami di sini berbagi pengalaman. Saya pribadi mahasiswa banyak belajar dari ceritanya Fitria Sensei hari ini. Jadi saya juga sebagai freelance akan menyiapkan diri lagi lebih baik lagi Sensei belajar dari Sensei hari ini. Itu saja. Terima kasih Sensei. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Sensei. Jadi itu saja hari ini ya. Kalau ada kesempatan ya, sampai ketemu lagi besok. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye-bye. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitria Sensei, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Fitria Sensei, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Sensei. Terima kasih arigatou gozaimasu. Sensei. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Ya, terima kasih Sensei. Tanggal berapa ya? Kenapa Mas Malik? Yang Gresang sama Alisang tanggal berapa ya? Oh, Gresang itu besok. Oh, besok. Besok, iya. Alisang besok, iya. Ya, oke. Mas Malik. Terima kasih, Sensei. Arigatou gozaimashita. Ari Sensei, arigatou gozaimashita. 失礼します。